Selamat pagi, Surya Pos sedang berada di Kabupaten Menggayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita mengetahui bahwa hari ini eh, kita di kantor PDAM Kabupaten Menggayang, di mana PDAM ini menangani air. Air itu adalah sumber daya kehidupan. Dan air juga merupakan salah satu sarana yang paling terpenting buat manusia. Dengan itu kita langsung berbicara tentang tatap air ini. Kebetulan di Kecamatan Samalantan itu yang memerlukan air bersih. Itu topik kita yang akan kita bahas pada hari ini. Sementara kita juga sambil ngobrol-ngobrol nih. Selamat pagi Pak Wardi Sidangek. Pagi Bang Yel, Bang Tom, Bang Rodi. Begini Pak Wardi, Anda sebagai leading sektor daripada air yang ada di Kabupaten Menggayang saat ini. Tentunya banyak warga masyarakat kita yang sampai hari ini belum juga menikmati hasil daripada air bersih itu. Dan kebanyakan hanya terpaksa mengkonsumsi air yang keruh. Maklum saja yang namanya di Kecamatan Samalantan itu kan banyak titik-titik tuh yang memerlukan air bersih. Nah, dengan demikian, dengan adanya program PDAM yang ada di Kabupaten Menggayang, kiranya seperti apa sikap Bapak Wardi sebagai Direktur PDAM Kabupaten Menggayang saat ini? Terima kasih Bang Yel telah bersedia menanyakan langsung dan konfirmasi masalah air di unit Samalantan. Sebelumnya saya jelaskan bahwa Perumdam Tirta Bengkayang atau PDAM Bengkayang ini terdiri dari beberapa unit. Itu unit Sanggolido 17, unit Lumar, unit Serukam dulunya. Setelah saya jadi direktur, unit pelayanan itu ditambah. Pertama kita tambah unit Ledo. Ledo sudah lama air dibangun, tidak bisa dimanfaatkan, kerusakan di sana sini kita ambil, sekarang sudah beroperasi dan bisa menggaji minimal karyawan yang kerja di sana. Kemudian kita dorong penyerahan aset di Sungai Betung. Makanya kita bentuk unit baru di Kecamatan Sungai Betung. Sekarang sudah beroperasi juga, aset tersebut bisa dimanfaatkan juga dengan baik. Terus kita dorong juga penyerahan aset di Samalantan, karena dia spam IKK, sistem penyediaan air minum instalasi kota kecamatan, sekarang udah kita kelola juga. Adapun masalah yang terjadi menurut saya ya wajar, dalam operasional, dalam teknis, itulah tugas kami untuk membenahi. Ya, kita benahi selama ini dan sudah bisa juga untuk minimal menggaji karyawan yang kerja di sana. Masalah bagaimana ada yang tidak dapat air, kita sudah konfirmasi bahwa memang ada pembangunan tahun lalu. Ada juga masyarakat yang komplain bilang bahwa mereka tidak dapat. Perlu saya jelaskan, itu bukan karena pemerintah pilih kasih, tidak, tetapi memang anggaran itu yang dikhususkan untuk pembangunan spam Samalantan mampunya sebatas sampai di titik tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU ya, dengan Pak Sawal saat itu, di Dewas juga sudah kita bahas, termasuk Pak Bupati langsung menelpon saya, minta saya jelaskan. Jadi Pak Bupati itu sudah menjelaskan tidak ada faktor ini dan itu, karena memang kemampuan anggarannya sampai di titik tersebut. Nah, dalam tahun ini kemarin setelah rapat dengan PU, sudah saya usulkan supaya ada penambahan pipa jaringan, termasuk masyarakat di beberapa titik yang disebutkan tadi. Ya, kami di sini kan PDAM ini kan tugasnya operasional, bukan tugas membangun. Jadi masalah ini sudah saya sampaikan. Kami juga sangat berharap supaya memang distribusi air ini, jaringan air ini lebih meluas, supaya target cakupan layanan kita lebih meningkat. Itu masalahnya. Mengenai kualitas air, katanya keruh, ya kita akui kalau hujan memang keruh. Ya, karena memang kita tidak ada IPA, instalasi pengolahan air di Samalantan. Yang ada itu dari intake berengkap
ke reservoir, ke pelanggan. Memang itu instalasinya. Kalau supaya dia jernih bagaimana? Berarti IPA-nya harus IPA lengkap, instalasi pengolahan air yang lengkap. Itu pun dia seperti itu, kita sudah menginstruksikan dengan unit, dengan kanit, supaya ketika tidak layak minum di stop dulu. Ketika sudah layak, jernih, ya distribusikanlah dengan pelanggan. Tapi sampai saat ini saya pastikan air di Semelantan aman. Karena unit Semelantan itu ada 2. Unit pelayanan di zona Serukam itu yang kita dorong supaya dibangun. Tahun ini kita dapat informasi terakhir akan ada pembangunan SPAM ya di Kecamatan Semelantan, rehab. Nah, itu Bang Yel. Baik, Pak Wardi. Dalam konteks ini kita juga mencermati apa yang disampaikan oleh warga masyarakat yang sampai saat ini belum menikmati air tersebut ya. Dengan demikian kira-kira seperti apa tanggapan Pak Wardi yang akan disampaikan kepada warga masyarakat di Kecamatan Semelantan Menterado yang membutuhkan air bersih maksud saya. Jadi apa pandangannya dan seperti apa solusinya kira-kira untuk ke depan? Ya, selaku badan usaha milik daerah yang dipercaya untuk mengelola air, pertama kami siap untuk meneruskan suara-suara masyarakat supaya adanya perluasan pembangunan SPAM. Ini akan kita sampaikan dan sudah kami sampaikan di setiap musrenbang RKPD itu kita usulkan Bang ya. Cuma actionnya, buahnya yang belum. Kalau tidak percaya bisa dicek di Bapeda. Bapeda itu sudah kita usulkan setiap kegiatan musrenbang RKPD. Khusus di Menterado, saya pastikan itu ada spamnya. Cuma spam tersebut tidak diserahkan ke kami. Tapi saya dapat informasi kemarin awal setelah dibangun itu ada. Nah, kemarin saya berkeinginan hal ini diserahkan ke PDAM juga, ke Perumdam Tirta Bengkayang. Cuma kita tidak bisa intervensi pemerintah dan aturan. Jika memang spamnya tersebut memang di wilayah desa ya kita persilahkan, kita tidak intervensi gitu. Tinggal bagaimana masyarakat menikmati air tersebut dikelola, dan kami sendiri ada kontribusi. Mereka mengundang kami pembinaan terhadap BUMD mereka, air tersebut saya ada mengutus karyawan menjadi narasumber. Itu khusus di Menterado. Nah, saran saya ke depan ya kita bangunlah. Jadi setiap kecamatan yang tidak ada air bersih kita bangun. Dan ini memang rencana bisnis Perumdam Tirta Bengkayang dalam 5 tahun ke depan itu kita mendorong pembangunan spam besar-besaran dan air ini bisa menjadi andalan PAD Bengkayang. Target kita kalau 100.000 pelanggan saja kalikan 100.000 bayar tiap bulan satu pelanggan berarti kan 10 miliar. Kalau 10 miliar satu bulan dikalikan 12 120 miliar. Keuntungan 30%, 36 miliar. Nah, ini potensi dan ini sudah kita sepakat ya dengan Dewas, dengan KPM ya. Cuma kan bahkan kita pernah diskusi Palija yang ada di Jakarta pernah datang di kantor kami, kemudian kita diskusi dengan Pemda, dengan Pak Bupati, dari lintas OPD, pihak swasta. Ini yang terjadi ini saya jelaskan. Cuma kan tidak mudah, tidak segampang itu. Intinya kami mendorong supaya pembangunan SPAM, supaya adanya penambahan cakupan layanan, baik itu program swasta, baik program pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Sehingga PDAM ini akan besar nantinya. Sekarang masih kecil. Saya masuk 7.633. Saat sekarang ini 11.018 pelanggan. Kecil, masih kategori kecil. Target kita dalam 5 tahun ini bisa 30.000 lebih, sehingga 3 direktur gitu. Kalau saya direktur sendiri kan sakit nih, dia obrak-abrik nih kawan-kawan nih, nggak suka nih kan. Nah saya kasih spirit, oke kita 3 direktur capai dalam 5 tahun misalnya. Kalau dibangun spam Bengkayang pesisir, dibangun spam Bengkayang perbatasan, dibangun spam di kecamatan-kecamatan misalnya Lembah Bawang dengan Suci Semarang, ditambah spam di Kota Bengkayang ini
dibenahi, tambah sumber dari SK2 tercapai itu. Tercapai, udah kita utarakan juga. PDAM siap dengan konsep. Udah, ya. Tinggal eksekusinya bukan di ranah kami. Ranah kami ini adalah tugas kita terbatas PDAM ini. Cuma di KRAN. Ya, cuma di wilayah SR. Tapi pembangunan apa semua tugas pemerintah. Kita tidak bisa melebihi. Tapi ketika ditanya duduk bersama diskusi, kita siap menyajikan konsep. Mungkin seperti itu Bang Iya. Kita sepakat ya. Terima kasih kritik saran kawan-kawan masyarakat. Ya. Siap kita lanjutkan itu. Baik Pak Wardi, inilah Pak Wardi ini, Wardi Sidangek SSI. Ini salah satu mantan wartawan Ya. yang sudah berkecimpung dan berkecimpung lama maksud saya. Artinya sudah memahami pahitnya, getirnya, asam garam itu sudah sudah dirasakan oleh Pak Wardi ini. Jadi dengan demikian Pak Wardi ini selalu mengedepankan asesmen kekeluargaan terhadap pelanggan dan sebagainya pada warga masyarakat. Nah, dengan demikian inilah salah satu contoh yang disebut holistik integratif. Jadi dengan demikian kita bisa jangan sampai lupa kita tetap mendukung PDAM Kabupaten Bengkayang supaya lebih lancar dan dapat dinikmati oleh warga masyarakat. Jagalah air bersih, jangan sampai kita nodai karena air bersih adalah sumber kehidupan kita semua. Terima kasih. Pesan terakhir ya, jaga selalu sumber air kita. Ya, kedua, siapkan selalu tempat penampungan air karena kita sistem terfiltrasi, kapan-kapan bisa macet. Ya. Yang ketiga, bayar air tepat waktu untuk gaji karyawan, untuk operasional, untuk pembenahan, untuk perbaikan. Keempat, jika ada pengaduan, silakan datang. Silakan datang di kantor, di WA. Ketika misalnya tidak sesuai misalnya pembayaran, kita terima pada jam kantor. Ya, kritik yang konstruktif yang membangun kita terima. Mari bersama kita membangun Perumdam Duta Bengkayang, kita membangun Kabupaten Bengkayang. Bengkayang ini milik kita, PDAM ini milik kita. Kami yang dipercaya siap bekerja untuk pelanggan dan masyarakat. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa pemirsa buka YouTube Surya Pos Kalimantan Barat. Dan perlu kita sadari bahwa share dengan teman-teman yang ada di seluruh pelosok tanah air, berikan komentar serta subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi.